Shalom, 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-12 menjadi dasar perenungan untuk kita pada hari ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman Tuhan ialah pelita dan terang bagi kaki dan jalan kami. Maka berfirmanlah ya Tuhan, agar jalan-jalan kami boleh diterangi hanya oleh firman dan kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih, kita pasti sering mendengarkan orang mengucapkan kata setia. Atau mungkin kita sendiri yang sering mengucapkan kata setia. Nah, ketika berbicara tentang kata setia atau juga kesetiaan, apa kriteria utama dari kesetiaan? Nah, kadang-kadang atau pada umumnya kita akan mengatakan bahwa seseorang itu setia apabila kita melihat ia selalu bersama, baik itu dengan orang yang dikasihinya, atau mungkin juga dengan hewan peliharaannya, atau bahkan dengan benda-benda yang mereka anggap berharga. Di samping itu, kita juga menyatakan orang itu setia terhadap aturan apabila ia selalu menaati peraturan dan juga perintah-perintah. Namun kemudian apa dasar dari kesetiaan yang kita bicarakan? Dasar utama dari suatu kesetiaan ialah kasih. Di antara kasih dan setia, keduanya merupakan hal yang saling melengkapi. Namun jangan pernah salah. Kadangkala orang yang memiliki kasih belum tentu ia setia. Tetapi ingatlah bahwa orang-orang yang setia sudah pasti ia memiliki kasih. Jangan pernah berhenti hanya sebatas pada kata mengasihi, tapi kasih itulah yang harus terus dipupuk dan dirawat agar membuahkan setia. Sulit? Tentu, bahkan sangat sulit. Untuk mengasihi saja sudah sulit, apalagi ketika kita juga harus setia. Akan tetapi meskipun sulit bukan berarti tidak mungkin kita lakukan, dan inilah tugas serta tanggung jawab kita. Nas kita pada hari ini menunjukkan bahwa setia akan mampu kita lakukan seperti yang dicontohkan melalui tindakan Elisa terhadap Elia. Di dalam nas yang berjudul Elia naik ke sorga, di sana diceritakan bahwa ada perpisahan yang terjadi antara Elia dan juga Elisa. Satu hal yang patut kita soroti melalui nas pada hari ini, kendati mengetahui ia akan ditinggalkan, namun Elisa masih tetap setia mengikuti Elia sampai pada akhir. Kira-kira apa untungnya untuk Elisa tetap mengikuti Elia padahal pada akhirnya ia pun akan tetap ditinggalkan dan tetap akan berpisah. Lalu, ketika kita berbicara tentang perpisahan, pada umumnya yang dirasakan oleh seseorang ketika berpisah ialah kesedihan, mungkin juga tidak rela, dan bahkan mungkin juga terluka. Apalagi kalau kita mengasihi orang yang akan berpisah dengan kita. Nah, sebenarnya itu juga yang dirasakan oleh Elisa. Elisa tidak rela sebenarnya ketika ia harus berpisah dengan Elia. Kita dapat melihat melalui respon yang diberikan oleh Elisa. 2 kali Elisa menjawab dengan seruan, "Aku juga tahu, diamlah." Seruan ini menunjukkan bahwa Elisa pun kurang suka terhadap perpisahan yang akan dialaminya. Akan tetapi, dia tetap tegar untuk menghadapi perpisahan yang akan terjadi. Lalu apa yang dapat kita renungkan berdasarkan nas hari ini? Hal yang pertama, kita diajarkan bahwa kesetiaan di dalam kasih itu merupakan ikatan yang sangat kuat. Di dalam ayatnya yang kedua, keempat, dan keenam,
3 kali Elia memerintahkan kepada Elisa untuk tinggal, tapi 3 kali juga Elisa berkata, "Demi Tuhan yang hidup dan demi dirimu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Dan inilah yang menunjukkan bahwa kesetiaan Elisa tidak main-main. Padahal apabila kita memandang kepada relasi antara Elia dan Elisa, sebenarnya Elia dan Elisa hanya sebatas guru dan murid. Tetapi Elisa tetap setia kepada Elia. Begitu juga di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Hendaknya kesetiaan dan kasih kita juga tidak main-main. Kasih kepada sesama manusia dan juga sesama ciptaan, terlebih kasih kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta. Dan hal yang kedua, dari sepanjang isi dari nas pada hari ini, kita dapat melihat bahwa Elisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin bersama dengan Elia. Elisa mengetahui bahwa ia hanya memiliki waktu yang terbatas bersama-sama dengan Elia, maka ia benar-benar memanfaatkannya dengan tetap mengikut Elia kemanapun Elia pergi, sampai pada akhirnya Elia naik ke sorga. Tindakan ini juga merupakan wujud dari kasih dan kesetiaan yang dimiliki oleh Elisa kepada Elia. Dan melalui nas ini juga kita diajak untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin, waktu-waktu yang kita miliki pada saat ini. Kita diberi telinga untuk mendengar, kita diberi mata untuk melihat, dan kita diberi hati untuk setia mengasihi. Mengasihi dan setia kepada Tuhan terutama, mengasihi dan setia kepada keluarga, pada orang tua, anak-anak, suami, istri, dan sanak saudara, mengasihi dan setia kepada seluruh ciptaan, dan juga mengasihi diri kita sendiri. Nah saudara, di tengah pandemi yang sedang mewabah COVID-19, kita pun diajak untuk setia mendengar anjuran pemerintah, setia menjaga kesehatan, dan setia menjaga kebersihan. Artinya, setia juga merawat kehidupan yang Tuhan berikan. Karena melalui itu semua, kita akan mampu untuk setia dan mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi diri sendiri ialah awal dari mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ingat, hanya ada 2 takdir yang Tuhan berikan, yaitu lahir sebagai pertanda bahwa kita menerima hidup daripada Tuhan, dan yang kedua mati sebagai pertanda bahwa pada saatnya kita akan kembali pada Sang Empunya kehidupan. Namun selebihnya, itu adalah tugas kita untuk hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan pernah berkata, terserah karena ini sudah takdir Tuhan, selagi kita mampu memperjuangkan hidup yang Tuhan berikan. Selamat bertumbuh dan berbuah dalam kasih dan setia di dalam Tuhan. Amin.